Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi di sesi kedua kursus Guru Coach Indonesia Mas kali ini. Dan Alhamdulillah kembali saya akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk membicarakan tentang model memfasilitasi. Jadi kemarin Bapak Ibu telah menyelesaikan atau telah melihat tentang model komunikasi NLP. Kali ini untuk materi kedua kita akan membahas tentang model memfasilitasi. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, marilah bersama-sama kita membuka dengan bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, guru hebat yang ada di room ini, mungkin pada pertemuan lalu kita sudah mengetahui apa itu model komunikasi NLP. Apakah Bapak Ibu sudah paham semua tentang model komunikasi NLP? Kalau paham, silakan ketik di kolom chat 1 dan yang belum paham ketik 0. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata semua rata-rata sudah paham tentang model komunikasi NLP. Jadi kali ini kita akan mencoba mengulas kembali tentang model memfasilitasi. Bapak Ibu sekalian, bahwa tentunya model memfasilitasi ini sangat diperlukan dalam sesi coaching. Untuk itu saya mengharapkan Bapak Ibu semua bisa fokus untuk mengikuti materi kali ini. Apakah Bapak Ibu bisa berkenan untuk bersama-sama kita mengikuti materi ini? Oke, izinkan kami atau saya untuk melakukan share screen tentang model memfasilitasi. Ya, Bapak Ibu sudah kelihatan ya? Oke, jadi kali ini kita akan bersama-sama membahas apa itu model memfasilitasi. Ya, Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat ada dua hal yang kita akan bahas, yaitu tentang model, kemudian memfasilitasi. Jadi Bapak Ibu masih ingat apa itu model? Ya, kalau masih ingat silakan diketik di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya coba kita lihat, kita kembali ke materi lalu, apa itu model ya. Jadi model adalah informasi yang menggambarkan dan mewakili sesuatu, seseorang atau sistem. Nah, kali ini informasi itu kita gambarkan dalam memfasilitasi. Nah, sementara memfasilitasi itu adalah proses mendukung dan memberikan challenge secara sinergis sehingga seseorang atau klien melakukan action dan mengerahkan sumber dayanya untuk mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah model memfasilitasi? Nah, model memfasilitasi itu adalah sebuah model yang menggambarkan dan mewakili sebuah proses
mendukung dan memberikan challenge secara sinergis yang diberikan kepada seseorang sehingga melakukan action dan mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk meraih tujuan. Ya. Dalam memfasilitasi, biasa juga kita membuat suatu kuadran, yaitu namanya kuadran memfasilitasi. Di sini biasa kita buat seperti sumbu X dan sumbu Y, ya. Mengarah ke atas itu adalah dukungan dan mengarah ke samping itu adalah tantangan. Jadi kuadran ini kita buat, ya, ada 4 kuadran. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kemudian kuadran 3, ya. Selanjutnya kuadran 4. Nah, apa kata klien atau coach ketika proses memfasilitasi dilakukan? Ya, ketika kuadran ini kita buat, ya, yang mengarah ke atas tadi adalah dukungan, kemudian yang ke samping tantangan. Ya, yang pertama, kuadran pertama itu klien akan mengatakan bahwa coach ini tidak peduli dan tidak membantu saya untuk berubah. Karena kenapa? Tidak ada dukungan, ya, dan belum ada tantangan. Sementara untuk kuadran kedua di sini klien atau coach akan mengatakan bahwa coach hanya memberi pertanyaan dan tugas, tapi tidak peduli dan empati. Sementara di kuadran ketiga, ini klien akan mengatakan bahwa coach peduli dan empati, kemudian mendukung dan mendengarkan. Tetapi sayangnya coach tetap tidak berubah. Tapi klien merasa dia tidak pernah berubah. Ya, sehingga di kuadran 4, ya inilah penggabungan semua antara dukungan dan tantangan. Sehingga dimiliki bahwa coach itu mendukung, kemudian mendengarkan. Jadi klien ini merasa dia didukung, kemudian dia didengarkan. Ya, coach itu peduli, empati, serta bertanya dan memberikan tantangan agar bertanggung jawab, berkembang, dan berubah untuk mencapai tujuan. Jadi di sinilah klien atau coach merasa bahwa dia merasa ditantang, merasa didukung, sehingga coach melakukan proses coaching itu dengan mendukung, mendengarkan, peduli, empati, serta bertanya dan memberikan tantangan agar bertanggung jawab, ya, sehingga dia akan berkembang dan berubah untuk mencapai tujuannya. Bapak Ibu sekalian, mengapa proses memfasilitasi atau model memfasilitasi ini penting? Nah, seseorang itu akan berubah bila merasa dia akan nyaman, kemudian dia merasa aman dan dihargai, kemudian diakui kapasitasnya dan ditanyakan kapabilitasnya. Ya, kita lihat dalam bentuk gambar di bawah ini bahwa setiap orang memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Mereka tentunya kita hanya bisa membantu. Jadi kita perlu membantu untuk mengakses dan menguatkan serta mengelolanya. People are not broken, they work perfectly well. Artinya Bapak Ibu sekalian, setiap orang atau setiap manusia itu tidak akan hancur karena mereka akan bekerja sebaik-baik mungkin. Nah, inilah eh, suatu mengapa proses memfasilitasi itu sangat penting dalam sebuah coaching. Bapak Ibu sekalian, sampai sini model memfasilitasi. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bisa juga menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan ataupun mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau saling berbagi atau mengklarifikasi tentang model memfasilitasi ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih.
atas partisipasi daripada Bapak Ibu sekalian dalam room ini, sebuah kursus di mana akan membentuk bagaimana kita bisa memberikan fasilitas atau memfasilitasi klien dalam proses coaching. Jadi minggu lalu Bapak Ibu sudah mengetahui tentang model komunikasi NLP. Jadi kali ini model memfasilitasi mungkin juga bisa Bapak Ibu terapkan sehingga apa yang Bapak Ibu lakukan dalam proses coaching itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kursus ini. Mudah-mudahan ke depannya Bapak Ibu sudah bisa betul-betul memfasilitasi klien dalam menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Oke, karena di awal kita sudah buka dengan doa, maka di akhir ini mari kita sama-sama kembali menutup pertemuan kita dengan bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.